Ifrit oleh santri muda. Di sebuah desa yang tenang di pinggiran kota, tiba-tiba suasana berubah mencekam. Dalam beberapa malam berturut-turut, satu keluarga dihantui kejadian aneh. Suara tawa menakutkan di atap rumah. Bayangan hitam melayang di halaman, dan anggota keluarga yang tiba-tiba sakit tanpa sebab. Orang-orang bilang, itu kiriman santet dari seorang dukun iri hati. Konon, dukun itu memanggil jin Ifrit, makhluk buas dari bangsa jin hitam, yang hanya tunduk pada kekuatan sihir tingkat tinggi. Tujuannya, memusnahkan keluarga itu hingga tak bersisa. Namun, Allah berkehendak lain. Kabar tentang keluarga yang diserang jin itu sampai ke telinga Ahmad, seorang santri muda dari pondok pesantren yang terkenal dengan ilmunya dalam ruqyah syar'iyyah. Pertemuan pertama. Malam itu, Ahmad datang ke rumah keluarga yang diserang. Begitu dia melangkah ke dalam, hawa dingin langsung menusuk tulang. Lampu berkedip, dan angin bertiup tanpa arah. Bismillah, ucap Ahmad pelan sambil mengumandangkan azan di setiap sudut rumah. Suara gemuruh terdengar dari lotang. Bayangan hitam melesat cepat, lalu suara berat menggema. Berhenti, anak manusia, ini wilayahku. Ahmad berdiri tegap, wajahnya tenang. Tidak ada wilayah bagi setan di bumi Allah. Aku datang bukan untuk menantang, tapi untuk membebaskan. Jin itu mengamuk. Angin berputar di dalam rumah, kaca pecah, dan suara tangisan terdengar dari dinding. Tapi Ahmad tak goyah. Ia membuka mushaf kecil dari sakunya, dan mulai membacakan ayat kursi. Dilanjutkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Teriakan jin semakin keras. Tubuhnya tampak seperti kabut hitam menjerit kesakitan. Berhenti, panas. Cukup. Namun Ahmad terus membaca, matanya menatap lurus ke arah bayangan itu. Dialog di alam gaib. Tiba-tiba suasana hening. Ahmad seperti ditarik ke dalam keadaan setengah sadar. Dalam pandangannya, ia melihat sosok besar berwujud asap hitam dengan mata merah menyala. Itulah jin Ifrit yang dikirim sang dukun. Mengapa kau lawan aku, wahai manusia kecil? Aku diperintah untuk menghancurkan mereka. Kau diciptakan bukan untuk membinasakan, tapi untuk beribadah kepada Allah. Mengapa kau mau diperintah oleh manusia yang kafir? Jawab Ahmad tegas, aku telah terikat janji. Dukun itu telah menawarkanku darah dan kuasa. Tidak ada kuasa selain milik Allah. Lihat, kau sendiri tersiksa karena durhaka. Jika kau mau, aku tunjukkan jalan cahaya. Kau bisa bebas, tapi dengan satu syarat, masuk Islam. Jin itu terdiam lama, wajahnya menunduk, tubuhnya bergetar antara bimbang dan takut. Dalam hatinya ada bisikan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, ketenangan. Jika aku masuk Islam, apakah Allah akan mengampuniku? Rahmat Allah lebih luas dari murkanya, jawab Ahmad lembut. Taubat sang jin. Dalam getaran suara rendah, jin Ifrit itu mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekejap, hawa rumah itu berubah. Udara menjadi hangat, tenang, dan bau harum menyeruak entar dari mana. Jin Ifrit itu menangis. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, ia merasa damai. Ahmad kemudian memutuskan untuk mengikat jin itu dengan perjanjian suci, bukan rantai, tapi kalimat Allah. Ia memerintahkannya untuk tidak lagi menyakiti manusia, melainkan belajar mengenal Tuhan. Penghuni baru pondok pesantren. Sejak malam itu, keluarga yang diserang kembali tenang, tak ada lagi gangguan. Tapi yang paling mengejutkan, setiap malam di pondok pesantren, Ahmad merasakan kehadiran yang lembut. Jin Ifrit yang kini telah berganti nama menjadi Abdullah, sering hadir dalam zikir malam. Ia tak terlihat, tapi beberapa santri kadang mencium aroma kasturi setiap kali waktu tahajud tiba. Ahmad menuntunnya lewat doa dan bacaan Quran. Kini, Abdullah sang jin Ifrit menjadi penghuni tak kasat mata di pondok itu, menjaga para santri dari gangguan sihir dan makhluk jahat lainnya. Penutup, Ahmad sering berkata kepada murid-muridnya, jangan sombong karena ilmu. Setan yang paling kuat pun bisa tunduk bila kau punya iman. Karena tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kalimat la ilaha illallah. Dan di antara bisikan malam di pondok itu, terdengar suara lembut dari dunia tak terlihat, ikut melantunkan zikir yang sama. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar.